Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan pembahasan mengenai hormon, mekanisme kerja biokimia pada kehamilan. Langsung saja, stay tune guys. Pada mekanisme kerja hormon kehamilan pada HCG. Saat pembuahan berhasil terjadi, maka sel telur yang sudah dibuahi itu akan menempel di plasenta. Proses ini dinamakan implantasi. Di dinding plasenta inilah tempat embrio menempel dan akan berkembang menjadi janin. Saat proses implantasi pertama kali terjadi, salah satu peran plasenta adalah akan mulai memproduksi hormon chorionic gonadotropin. Itulah sebabnya keberadaan hormon ini bisa jadi penanda kehamilan. Hormon ini berfungsi untuk memberi instruksi ke tubuh agar terus memproduksi progesteron yang mencegah terjadinya menstruasi. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon kehamilan pada estrogen. Seperti progesteron, estrogen juga diproduksi oleh korpus luteum sampai plasenta mengambil alih. Fungsi tersebut, hormon kehamilan ini juga memiliki fungsi penting karena memicu perkembangan organ janin. Ketika kehamilan sudah memasuki akhir trimester pertama, tubuh akan memiliki kadar estrogen yang semakin meningkat sebelum menjadi stabil. Fungsi estrogen sangat penting karena membantu menstimulasi produksi hormon di dalam kelenjar adrenalin janin dan meningkat kesehatan rahim sehingga bisa memberi respon terhadap hormon oksitosin. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon kehamilan pada progesteron. Progesteron diproduksi di awal kehamilan oleh korpus luteum. Korpus luteum akan terus memproduksi progesteron sampai kehamilan berusia 10 minggu sebelum akhirnya produksi progesteron diambil alih oleh plasenta. Progesteron juga memiliki beberapa fungsi penting saat kehamilan seperti merelaksasi otot-otot rahim dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Progesteron juga dapat meningkatkan pertumbuhan rambut yang bisa jadi menjadi alasan tumbuhnya rambut di payudara atau di bagian bawah abdomen. Mekanisme kerja hormon kehamilan pada FSH. Hormon perangsang folikel. Ketika hormon estrogen memberitahu lapisan rahim untuk mulai terbentuk kembali lalu wanita pun hamil. Hormon perangsang folikel FSH akan menghentikan fungsinya sementara yaitu dengan menghentikan perangsangan folikel telur menjadi matang. Inilah alasan mengapa wanita tidak berovulasi saat sedang hamil saat FSH memulai produksi hormon estrogen. Estrogen memicu produksi LH yang memecah folikel dan mengeluarkan sel telur. Hormon perangsang folikel. Folikel yang pecah tersebut nantinya menjadi korpus luteum yang normalnya akan hancur dalam jangka waktu 14 hari. Hal inilah yang memicu menstruasi, namun kalau sperma bertemu dan membuahi sel telur, maka korpus luteum tidak akan hancur, melainkan tumbuh dan memproduksi hormon-hormon untuk mendukung perkembangan janin. Mekanisme kerja hormon kehamilan pada LH. Hormon progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum akan menyempurnakan pematangan rahim dan menghambat LH sampai akhirnya hormon tersebut akan mengecil secara perlahan mulai dari minggu ke-6. Sebelum diambil oleh plasenta, kalau wanita sulit untuk hamil, biasanya dokter akan memeriksa kadar LH di dalam tubuh. Kalau ditemukan kadar LH yang lebih tinggi dari normal, maka itu ovulasi sebelum terjadi atau terjadi ketidakseimbangan hormon seks. Mekanisme kerja hormon kehamilan pada HPL. Hormon plasenta laktogen HPL. Hormon plasenta meningkatkan volume pembuluh darah agar cukup untuk pertumbuhan bayi. Hormon laktogen plasenta menyiapkan payudara moms agar siap menyusui saat bayi sudah lahir. Kedua hormon yang diproduksi oleh plasenta ini juga berfungsi untuk menyesuaikan metabolisme tubuh moms untuk memberi asupan nutrisi pada bayi. Selanjutnya ada jenis hormon pada kehamilan. Yang pertama, human chorionic gonadotropin atau HCG, diproduksi oleh plasenta, berfungsi untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Tingkat HCG meningkat pada awal kehamilan dan digunakan untuk menginformasi kehamilan melalui tes urin atau darah. Yang kedua ada hormon estrogen. Hormon ini ada sebelum kehamilan, tetapi kadar meningkat pada saat hamil, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, dan juga meningkatkan aliran darah ke rahim, dan mempertahankan kehamilan. Yang ketiga ada
hormon progesteron. Hormon ini juga ada sebelum kehamilan, tetapi kadarnya meningkat pada saat hamil, berperan dalam mempertebal lapisan rahim dan menjaga kehamilan, juga mencegah menstruasi selama kehamilan. Yang keempat, ada hormon kortisol. Hormon ini akan meningkat karena kadar kortisol dari kelenjar adrenal meningkat semenjak trimester kedua kehamilan. Kortisol berperan dalam proses metabolik dan diperlukan dalam jumlah yang sangat besar untuk mengimbangi penambahan beban kerja tubuh selama masa kehamilan. Yang kelima, ada hormon relaksin. Pada trimester pertama, kadar hormon relaksin sangat tinggi, bekerja sinergis dengan progesteron. Hormon relaksin bekerja pada miometrium yang menyebabkan relaksasi uterus atau untuk menghambat kontraktilitas miometrium. Yang keenam yaitu oksitosin. Hormon ini meningkat secara bertahap pada kehamilan dan meningkat secara pesat pada proses persalinan. Hormon ini berperan untuk meregangkan leher rahim, kontraksi, dan menstimulasi produksi air susu. Yang ketujuh, ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin memiliki peran penting selama kehamilan. Pada wanita, hormon ini berfungsi untuk menyiapkan jaringan payudara untuk menyusui dan membantu produksi ASI yang melimpah. Selama masa kehamilan, kadar hormon prolaktin akan meningkat hingga 10-20 kali lipat dan akan kembali normal setelah beberapa bulan setelah menyusui berhenti. Peningkatan kadar prolaktin ini membantu dalam perkembangan jaringan payudara dan mengatur siklus haid. Sekian pemaparan dari kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat.